Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berjumpa kita dalam program Naik Call GPIB bersama saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan yang melayani di Pos Pelkes Secangkang. Mengakhiri segala aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas penyertaan yang Tuhan sudah anugerahkan sepanjang hari ini. Untuk itu, mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan, yang memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami di hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, tuntun, bimbing, dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat, yang menyatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, penampilan adalah citra yang ingin disampaikan kepada seseorang. Berpenampilan sesuai dengan pekerjaan yang digeluti menunjukkan keseriusan seseorang melakukan tugas tanggung jawab tersebut. Berpenampilan menarik menunjukkan keprofesionalan dan memiliki niat untuk bekerja dengan penuh energi dan juga ketulusan hati. Sehingga tidak heran orang menilai bahwa orang yang berpenampilan yang profesional itu menunjukkan keseriusannya dalam melakukan tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan kita saat ini juga Yohanes Pembaptis dideskripsikan tampil dengan tampilan yang menarik. Ia menggunakan jubah dengan bulu unta dan juga ikat pinggang dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Gaya hidup atau tampilan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis ini menyerupai nabi-nabi dari perjanjian lama dan juga menyerupai Nabi Elia yang menggunakan jubah dengan kain kasar dan ikat pinggang dari kulit. Sehingga tidak heran orang berbondong-bondong datang untuk melihat Yohanes Pembaptis dan mereka tertarik untuk mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hadir untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada orang-orang pada masa itu dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias. Banyak dari mereka ketika mendengarkan seruan pertobatan atau pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, kemudian memberi diri mereka untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis dalam pemberitaannya hanya terfokus dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Itu nampak dari tampilan yang ia kenakan. Ia menggunakan jubah dari bulu unta, ikat pinggang dari kulit, dan juga makanannya belalang dan madu hutan. Itu mau menunjukkan kesederhanaan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak terlalu memusingkan apa yang akan ia makan, apa yang akan ia minum, maupun apa yang akan ia gunakan. Karena fokus utama dari Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ia berfokus pada tugas pelayanan tersebut, mempersiapkan jalan bagi Mesias itu, sehingga ia berpenampilan layaknya seperti nabi-nabi dari zaman perjanjian lama, lalu menyerukan seruan pertobatan. Ia berpenampilan seperti Nabi Elia. Ini juga mau menunjukkan bahwa apa yang ia beritakan, apa yang ia sampaikan adalah pemberitaan yang benar, yang sama seperti Nabi Elia sampaikan dalam perjanjian lama. Berpenampilan seperti nabi dari zaman perjanjian lama juga mau menunjukkan keseriusan dari Yohanes Pembaptis, mau menunjukkan juga
kesederhanaan dan ketulusan dari Yohanes Pembaptis dalam mengemban tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada dirinya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis tampil dengan tampilan yang sederhana, namun ia melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa. Ia tampil dengan tampilan yang sederhana, melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan tanpa memusingkan apa yang akan ia makan, apa yang akan ia minum, dan juga apa yang akan ia kenakan. Karena tujuan utamanya adalah mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Untuk itu kita juga diajak untuk belajar dari kisah Yohanes Pembaptis ini, bahwa ketika kita diberikan tugas tanggung jawab, baik itu dalam lingkup pekerjaan kita maupun juga dalam lingkup pelayanan, mari kerjakan semua itu dengan penuh ketulusan hati. Kerjakan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kerjakan semua itu dengan penuh energi. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang selalu berfokus pada tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Kita juga sebagai orang-orang Kristen diajak untuk senantiasa memberitakan kabar kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kehadiran kita ini senantiasa berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami boleh belajar dari firman Tuhan saat ini, seperti halnya Yohanes Pembaptis yang tampil dengan tampilan yang sederhana dan dengan penuh semangat untuk memberitakan berita kebenaran dan pertobatan ini dalam mempersiapkan menyambut kedatangan Sang Mesias. Mampukan kami ya Tuhan dalam kami mengemban tugas tanggung jawab, baik dalam lingkup pekerjaan maupun dalam lingkup pelayanan, melakukannya dengan penuh ketulusan hati dan dengan penuh semangat untuk mengerjakannya, sehingga semua hal yang akan kami lakukan dan kami kerjakan itu boleh membuahkan hasil yang luar biasa dan mendatangkan sukacita yang besar. Kami mau berdoa ya Tuhan, kami akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai di tidur malam kami ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan semangat yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Inilah harapan dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat, sekalipun digempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 prospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai, sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat?
Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi, mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.